Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Selamat malam, salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fathul Jinan dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2B UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Rabbil Izzati yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga kita dapat menuntut ilmu talabul ilmi bersama lagi, walaupun tidak bermuajahah, walaupun secara daring. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga dengan wasilah salat tersebut kelak di yaumil qiyamah kita mendapat syafaatnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah tentang mata kuliah kajian teks Arab. Saya akan menguraikan, mengulas kitab yang berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran, yang musannifnya atau pengarangnya adalah Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakri As-Suyuti, atau lebih akrab disapa Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kebetulan kelompok saya mendapat nauk 10 atau bab ke-10 yang berjudul Nauk Ashir Fima Anzala Minal Qur'ani Ala Lisani Ba'dis Sahabati, yang artinya apa yang diturunkan dari Al-Qur'anul Karim berdasarkan lisan atau ucapan sebagian sahabat. Langsung saja kita mulai ya. Monggo disimak. Kalau penonton punya kitabnya bisa dibuka yang terbitan DKI Darul Kutub Ilmiah, terbitan Beirut, Lebanon. Bisa langsung dibuka halaman 56. Baik, langsung saja saya bacakan teks Arabnya, nanti saya terjemahkan. Huwa fi haqiqati naw'un min asbabi nuzuli. Huwa yang dimaksud itu adalah nauk 10. Fil haqiqati, pada hakikatnya, pada dasarnya, min asbabi nuzuli, termasuk dari nauk asbab nuzul atau bab asbab nuzul. Wal aslu fihi muwafiqatu Umar, asalnya dari muwafaqat sahabat Umar. Wa qad afradaha,
bitasnifi jama'atun, dan para ulama telah mengkhususkannya dalam kitab tersendiri. Wa akhrajat Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengeluarkan sebuah riwayat an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbihi, sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran atas lisan Umar dan hatinya. Qala Ibnu Umar berkata, wa ma nazala bin nasi amrun qattun faqalu wa qala, dan apa yang diturunkan kepada manusia amrun, perkara apapun itu, qattun faqala, maka mereka berkata, illa nazzala al-Qur'anu ala nahwi ma qala Umaru, tidak diturunkan Al-Qur'an kecuali atas apa yang dicontohkan oleh sahabat Umar. Wa akhraja Ibnu Mardawayh, dan Ibnu Mardawayh mengeluarkan sebuah riwayat an Mujahidi qala, dari Mujahid berkata, kana Umru yara ru'ya, apabila Umar memiliki suatu pandangan atau pendapat, fayanzilu bihil Qur'an, maka Al-Qur'an turun. Wa akhrajal Bukhari wa ghairuhu, dan Imam Bukhari dan lainnya mengeluarkan sebuah riwayat an Anas qala, dari Anas berkata, qala Umar berkata, wa faqtu rabbi fi talati, Tuhanku sependapat denganku dalam 3 perkara. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lawit takhadna min maqami Ibrahim musalla, bagaimana jika kita ambil makam Ibrahim sebagai musalla atau tempat salat. Fanazalat, maka turunlah ayat yang berbunyi, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Quran surah Al-Baqarah ayat 125. Wa qultu, dan aku berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna nisa'aka yadkhulu alaihinna barru wal fajiru, sesungguhnya yang masuk atau yang mendekat kepada istri-istrimu itu ada orang baik dan ada orang yang buruk. Falau amartahunna ayah tajibna, maka bagaimana kalau jenengan perintahkan kepada mereka untuk memasang hijab. Fanazzalat ayatul hijabi, maka turunlah ayat mengenai hijab. Wajtama'a ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berkumpul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'uhu fi ghairati, istri-istrinya yang merasa cemburu pada kecemburuan. Faqultu lahunna, maka aku berkata kepada mereka, asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khayran minkun. Quran surah At-Tahrim ayat 5. Fanazalat kadalik, maka turunlah ayat tersebut. Wa akhraja Muslimun, dan Imam Muslim mengeluarkan riwayat an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, an Umar qala, dan Umar berkata, wa faqtu rabbi fi thalathi, Tuhanku sepakat denganku pada 3 perkara, fi hijabi,
pada hijab atau penutup, wa fi asari dan pada rahasiaku, wa asari badri rahasia purnama, wa fi maqami Ibrahim dan pada maqam Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Abi Hatim mengeluarkan riwayat an Anasi dari Anas qala Umar berkata wa faqtu rabbi au Tuhanku sepakat denganku, awa faqni rabbi fi arba'i pada 4 perkara. Nazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat berikut yang berbunyi wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Al-ayah Quran surah Al-Mu'minun ayat 12. Falamma nazalat qultu, maka ketika ayat tersebut turun aku berkata, saya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha benar Allah sebagai sebaik-baik pencipta. Fanazalat, maka turunlah ayat yang berbunyi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Quran surah Al-Mu'minun ayat 14. Wa akhraja an Abdurrahmani ibni Abi Layla, dan dari Abdurrahman bin Abi Layla mengeluarkan sebuah riwayat anna Yahudiya laqiya Umar ibn Khattabi, sesungguhnya seorang Yahudi menemui Umar bin Khattab. Faqala, maka dia berkata, inna Jibrila alladhi yadhkuru sahibakum aduwwun lana, sesungguhnya malaikat Jibril yang disebut-sebut oleh sahabatmu, yakni Nabi Muhammad, adalah musuh kami. Faqala Umar, maka Umar radhiyallahu anhu berkata, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Quran surah Al-Baqarah ayat 98. Fanazalat ala lisani Umar, maka berarti ayat tersebut turun berdasarkan lisannya Umar. Wa akhraja Sunaidun fi tafsirihi, dan Sunaid juga mengeluarkan riwayat pada tafsirnya an Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair, anna Sa'd bin Mu'ad lamma sami'a ma qila fi amri Aisyah qala, sesungguhnya Sa'ad bin Mu'ad ketika mendengar apa yang dituduhkan, perkara yang dituduhkan kepada Siti Aisyah, dia berkata, subhanaka hadza buhtanun azim. Quran surah An-Nur ayat 16. Maka turunlah seperti itu ayat tersebut. Wa akhraja Ibnu Akhi Mimi fi fawaidihi, maka Ibnu Akhi Mimi mengeluarkan riwayat di fawaidnya an Sa'id bin Musayyab, dari Sa'id bin Musayyab qala, berkata, kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua laki-laki dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a syai'an min dzalika, jika mendengar sesuatu dari hal itu, qala,
mereka berdua berkata, Subhanaka hada buhtanun azim. Mereka berdua yaitu Zaid bin Harithah dan Abu Ayyub. Maka fanazzalat kadzalik, maka turunlah demikian ayat tersebut. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.